Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah fi khazainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi ma damatis sadat wal qadat salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa fi rizqina wa fi auladina وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال الحبيب عثمان بن رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Adapun yang harus pada Allah Ta'ala, halaman 9 baris paling atas. Adapun yang harus ini maksudnya bukan berarti bahasa kita sekarang harus itu kan kada kawa kada ya. Kalau maksud harus di sini boleh, bisa terjadi, bisa kada. Kalau bahasa Arabnya jaiz. Nah, jadi harus itu maksudnya boleh Allah mengerjakan, boleh juga tidak. Atau lebih mudah dipahamnya, terserah Allah. Nah, maka adapun yang harus pada Allah, maksudnya terserah pada Allah, maka adalah itu satu jua. Nah, yaitu sifat jaiz. Satu jua yaitu sifat jaiz. Apa itu jaiz? Secara pengertian istilahnya adalah fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Artinya membuat akan segala yang mungkin. Mungkin tuh ya yang bisa terjadi, bisa juga kada terjadi. Bisa bergerak, bisa berdiam, bisa mantah, bisa masak, bisa kabul, bisa kada. Itu mungkin darnya. Nah, mungkin ini berlaku pada makhluk. Nah, maka membuat akan segala mungkin atau meninggalkan dia. Bahasa yang mudah dipaham, terserah Allah Ta'ala. Bila Allah mau dikerjakan sidin, bila jar Allah kada. Nah, itu sifat jaiz bagi Allah, sifat yang ke-21. Jadi Allah bisa sifat wajib 20. Wajib 20 itu berisi lelawanan, yang mustahil 20 juga, jadi 40. Nah, yang satu ini yaitu jaiz. Apa itu jaiz? Fi'lu kulli mungkinin aw tarkuhu, memperbuat sesuatu atau tidak memperbuat sesuatu itu. Nah, maka jumlah aqaidul iman, jumlah akidah kita orang beriman ini fi haqqillahi ta'ala, pada menyatakan haknya Allah Ta'ala itu ada 41, sudah kita belajar. Nah, 20 daripada itu yang wajib, dari wujud sampai mutakalliman, dan 20 yang mustahil lalawanannya itu, dan satu yang harus adanya, maksudnya jaiz, berarti 41 sudah. Nah, jaiz ini adalah ciri khas atau karakter wajib bagi Allah. Karakter wajib bagi Allah bila sidin bagawi itu sifatnya jaiz. Jadi bila Allah bekerja bagawi, itu karakter wajibnya Allah bagawi itu adalah sifatnya jaiz. Artinya tasarah aku jar Allah. Nah, misalnya kayak ini, kita misalnya berdagang, modal banyak, keahlian ada, lokasi berdagang strategis, yang dijual yang orang cari. Nah, artinya kan secara syariat sangat luar biasa sudah. Orang seluruh dunia memadahkan kita tuh pasti payu. Pasti payu, bahkan sampai dunia alam jin memadahkan juga aja pasti payu. Nah, tapi bagi Allah kada kayak itu. Bagi Allah jaiz. Kada wajib bagi Allah memayuakan dagangan kita. Kada model kayak pasti itu nah kada. Tapi bagi Allah hukumnya jaiz, harus. Arti harus itu tasarahku ya Tuhan.
Bila aku hendak memayuakan payo, bila aku hendak kada memayuakan kada payo. Nah ini naranya jais. Artinya Allah Ta'ala tuh bila bagawi mutlak semata-mata memang sidin yang hendak, bukan karena kehendak dari kita lalu Allah bagawi kada. Kalau pang misalnya Mbah melihat nang seraba komplit tadi faktor pendukungnya ayuwai itu jatuhan kita payuakan kada ada nang kayak itu, kada ada yang ayuwai itu kada ada. Nah yang ada nih tuh bila memang payu murni kehendak Allah, apabila kada payu pun juga murni kehendak Allah. Nah karena memayuakan sesuai dengan kehendak si makhluk itu bagi Allah hukumnya kada wajib, tetapi jaiz, boleh memayuakan boleh kada. Nah terus cara Allah bagawin kayak itu. Jadi Allah tuh mutlak kekuasaan Allah, kada bisa diintervensi, kada bisa dilobi, kada bisa dirayu-rayu. Jadi bila sidin begawi A, maka yang A itu memang murni kehendak sidin, bukan karena ada unsur-unsur dari kesempurnaan syariat tadi itu kada. Nah misal pulang baubat garing kita nih, nah baubatnya ke dokter yang ahli super master spesialis. Nah apalagi itu ya kalau artinya kada betah lagi tuh gurunya seluruh guru dunia akhirat para dokter. Nah imbah itu pulang obatnya pulang sekali untal 10 juta sabigi. Nah sekali untal. Dan bila berobat ke anu si dokter maha dokter tadi itu kada ada yang kada sembuhnya sembuh terus orang biasanya kayak itu. Nah tapi bagi Allah kita berobat ke dokter ninto, bagi Allah hukumnya harus menyembuhkan. Bisa Allah sembuhkan, bisa kada, terserah Allah Ta'ala. Bila jar Allah ku sembuhkan sembuh, bila jar Allah kada kada. Allah kada bisa dipengaruhi oleh obat yang larang, oleh dokter ahli spesialis. Allah kada bisa dipengaruhi oleh itu. Allah bila begawi mutlak atas kemerdekaannya sendiri, mutlak atas kekuasaannya sendiri, bukan karena ditunjul-tunjul, dirayu-rayu atau dilobi-lobi, apalagi dikarasi, diintervensi kada bisa. Nah, kenapa nyawa sembuh? Kenapa nyawa sembuh minum obat? Bukan karena obat yang larang itu. Lalu kenapa aja minum dulu nah? Semata-mata karena kehendak aku ya Tuhan. Jadi yang jaga itu tetap zat Allah dengan sifat kudrat dan iradatnya. Yang berkuasa mutlak itu tetap zat Allah dengan sifat kudrat dan iradatnya. Yang kadakawa ditangkis-tangkis itu tetap zat Allah dengan sifat kudrat dan iradatnya, bukan karena sisi syariat dan segala macam sabab yang hebat-hebat tadi. Nah itu ibarat berobat. Atau misalnya kita nih nah menuntut ilmu, kita nih pintar, IQ-nya luar biasa tinggi, belajar kepada guru-guru yang paling pintar juga, berkitab segala macam, harus bagi Allah ma'alim makan. Arti harus di sini boleh bagi sidin ma'alim makan, boleh kada, tasarah Allah. Nah bila Allah hendak ma'alim makan, alim, bila kada, kada. Yang lebih ekstrim, nah yang lebih ekstrim orang ini nah mulai bacungul di parut sudah bagamis tasbih gonol kayak bigi keminting besurban pulang sekalinya yang dibacanya zikir la ilaha illallah sampai kamati umur 70 tahun ibadah aja terus kada ada menggoi maksiat. Artinya dilihat dari persyaratan masuk surga itu komplit mencukupi, tapi bagi Allah jais. Boleh Allah memasukkannya ke dalam surga, boleh juga bagi Allah memasukkannya ke dalam neraka. Kada wajib bagi Allah memasukkan inya ke dalam surga. Nah, kenapa inya masuk surga? Allah yang hendak, bukan karena kekuatan dari ibadahnya tadi. Nah, Allah yang hendak. Seandainya pengennya masuk neraka, terserahku aja Tuhan. Nah, ini yang lebih ekstrim lagi nih, supaya kita pinando tuh bahwa
Selamatnya seseorang murni atas kehendak Allah. Kabulnya hajat kita murni atas kehendak Allah. Nah, terjadinya sesuatu murni atas kehendak Allah. Bukan karena A, bukan karena B. Bahujan, garing. Nah, lalu orang kada paham berucap, makanya jangan bahujan-hujan tuh garing. Hati-hati tuh kada kayak itu maksudnya. Jangan bahujan naklah, sebab bila bahujan biasanya garing, kayak itu aja. Jangan memastikan hujan yang menggaringakan, karena bagi Allah sifatnya harus. Bila inya garing memang murni kehendak Allah, bukan karena pengaruh dari hujan tadi sebenarnya. Nah, hujan hukumnya sabab, obat hukumnya sabab, guru hukumnya sabab, kepintaran hukumnya sabab, usaha ikhtiar hukumnya sabab, seluruhnya nasi segala macam hukumnya sabab. Wal asbabu kulluha la tu'athir. Dan seluruh sebab kulluha kada betinggalan, la tu'athir, kada memberi bakas. Maksud kada memberi bakas, kada ada beisi kemampuan. Kadada beisi kemampuan. Yang bujur-bujur kawa, yang bujur-bujur menentukan hanya zat Allah yang bersifat kudrat dan iradat. Nah, ini yang dimaksud Allah bersifat jaiz. Tetapi lah, walaupun kita paham nang kaya itu, Allah ini cenderung, walaupun sidin pada dasarnya bersikap jaiz, tapi kebiasaan yang kedua pulang cenderung maumpati hukum sabab musabab. Nah, ini pulang pemahaman yang kedua. Nah, pemahaman pertama supaya membersihi etikat kita. Lah, pemahaman pertama tadi supaya membersihi etikat kita, jangan sampai kita ini yang rusak etikat nih. Hanja, buhannya. Malam tadi aku jam 2 bangun, beristinja, berudu, sembahyang 1000 rakaat. 1000 rakaat sembahyang. Nawaitu sunnatan alfa rakaatin. Allahu akbar. Cucuk kae. Saya aku sembahyang 1000 rakaat sunat karena Allah, Allahu akbar. Niatnya yang 1000 rakaat, rakaatnya 2 rakaat aja. Nah, misal lah 1000 rakaat sembahyang, lalu berdoa, aku jembah berdoa, taguring aku antara guring kada tabalah langit ujar. Sakalinya burit bini tak muha cucuk kae balah langit nangapa. Harta mengantuk kayak nah berdoa taguring rasa rawayan rasa bangun antara kada balah langit paras aku. Maka lawan patir-patirnya aja. Ya Allah, lawan patir-patirnya sekalinya. Apa tuh? Menyamani dada dulu tertawa ya Allah. Nah, sekalinya bini bakantut. Parasanya angin begemuruh aja. Sekali aku bangun, isoknya kabul hajatku yang aku pinta tuh datang orangnya menjulungi. Ujarnya ini nah. Nah, artinya ini tuh agak kepada aku pang berdoa, doaku pang luar biasa mujarabnya datang dari aras. Nah, doaku ini luar biasa pemberian guru yang guru itu berdiam di aras. Hart bener no ini. Dan doa ini pengabulan, makanya kabul. Nah, ini luput nih, rusak etikat sudah. Rusak sudah etikat kayak ini. Nah, jadi kabulnya doa kita, kabulnya hajat kita bukan karena doa. Ini katakan lah. Mun itu jangan berdoa aja. Nah, salah paham pulang. Sugihnya kita, ini etikatnya dulu, bukan karena hasil perjuangan ikhtiar kita, bukan karena perjuangan dan doa kita. Sembuhnya kita bukan karena patinnya obat. Lalu kenapa terjadi kita sembuh mbah minum obat, imbah kita berjuang dan berdoa lalu kita sugih, lalu kita misalnya tadi kabul hajat. Kenapa? Mutlak semata-mata sudah dikehendaki oleh Allah. Nah, jadi mun kita paham nang kaya itu, kita kada lagi agak lawan kemampuan diri.
Paham mengerti bahwa ini mutlak semata-mata atas terjadinya atas kudrat iradat Allah Ta'ala. Jadi kita kabul hajat kita biasa kada parasa jadi wali. Ini ngapa kabul sedikit aja langsung parasa jadi wali. Dulu kisah yang membanam begitu wadah. Anam bigi jadi 7 sudah rasa bakaramat. Ada tahu tahi kucing sebagainya. Nah, lalu berdoa sampai bertulis di muka rumah, mau hendak minta doakan ke sini aja. Masalahnya tak bukti mujarab pengabulan. Nah, jadi bila kabul doa kita kada sombong. Kenapa kabul? Kenapa sembuh? Berkesesuaian dengan kehendak Allah. Nah, cakanya kada berkesesuaian dengan kehendak Allah, kada kabul, kada sembuh. Nah, itu satu. Jadi supaya kita membersihi etikat. Nah, yang kedua, memang kebanyakannya Allah Ta'ala itu mengabulkan sesuai dengan hukum sabab musabab. Bila jar Tuhan mau minum, Nina mau minum tapi bismillah aja Tuhan, bismillahan. Dasar hilang juga ya haus. Artinya Allah mau mengabulkan hilang haus. Nah, bila kada minum dasar haus. Kebanyakannya Allah mengumpati hukum adat kebanyakannya, walaupun Allah bukan diintervensi oleh adat. Nah, Allah tetap mutlak, kekuasaannya mutlak, terjadinya sesuatu murni atas kehendaknya, bukan karena diintervensi oleh apapun. Nah, itu satu. Nah, yang kedua, apabila kita sudah bersyariat sempurna, ya kalau bersyariat sempurna sudah hendak sembuh, ada sembuh-sembuh juga, jangan kita menyalahkan siapa-siapa, apalagi menyalahkan Tuhan. Nah, wajib kita bersangka baik. Bersyariat sempurna sudah hendak sugih, harusnya kita tuh sugih sampai kita berucap ya Allah, harusnya Allah ini sugih, harusnya. Tapi kenapa pian kada menyugihakan? Kenapa Tuhan Allah mendengar pandul pian berucap? Kada pintarannya. Nah, jangan menyalahkan siapa-siapa. Kalau pang menyalahkan bini, aku tuh tak bini aja lijah ini kasaku aja. Mati kada mau sugih-sugih. Apalagi menyalahkan anak nih pang kada beruntung saku nih aja. Luput juga kayak itu. Apalagi menyalahkan Tuhan sambil wani menyebut karis. Wah, turun sini turun. Nah, tebakalah aja sudah. Nah, makinnya hinang kayak itu. Lalu kenapa kita? Nah, Allah sudah menjawab. Bila kabul hajat kita murni anugerahku ya Tuhan, bukan karena usahanya wa. Bila kada kabul didikanku. Tuhan hendak mendidik kita bahwa sabab itu kada memberi bakas. Buktinya ini pernah bobot kemana-mana kada sembuh-sembuh juga. Itu didikan Allah Ta'ala. Allah hendak mendidik lawan kita bahwa yang memberi bakas itu hanya zat Allah, dia dengan sifat kudratnya. Nah, obat kada memberi bekas. Buktinya Haji Adul sudah membuktikan. Haji Adul yang mana barangai? Sudah membuktikan bobot kemana-mana kada sembuh-sembuh juga. Itu Tuhan hendak melajari kita, mendidik kita bahwa obat kada menyembuhkan. Imbah itu pulang, Sidin pulang, Haji Anang kemana-mana berusaha kada sugih-sugih juga. Tuhan hendak memberitahu lawan kita bahwa yang menyugihkan itu Allah, lain usaha. Dan lain sebagainya. Ada juga pian orang menuntut ilmu kemana-mana sudah tetap bunga. Tuhan hendak membuktikan yang ma'alimakan Allah, lain kitab, lain guru. Nah, jadi jar Allah Ta'ala apabila kabul hajat nyawa jangan sombong, itu anugerah kok. Kawa kita kada sombong, kawa memandang itu anugerah Allah. Bila kita paham Allah bersifat jais. Nah, bila kada kabul bang, itu didikanku, didikan Allah Ta'ala. Tuhan malah jari kita langsung sekolah ketuhanan, langsung Tuhan gurunya. Nah, apalagi untungnya Tuhan langsung gurunya, cuma kita kada sadar. Tuhan hendak langsung melajari kita. Nah, maka atas pekerjaan Allah yang saka hendak sidin ini, yang kada kawa dilubi-lubi ini,
Nah, kayak apa sikap kita? Pertama, wajib bersangka baik lawan Tuhan. Maka sangka baik lawan Tuhan itu hukumnya wajib. Yang kedua, tetap patuh dan taat kepada Allah, tetap melaksanakan syariat. Makanya kita melaksanakan syariat itu bukan karena apa-apa, bukan karena siapa-siapa, bukan karena urusan kepentingan dunia kita. Kada juga sebenarnya harusnya kayak itu. Kita melaksanakan syariat semata-mata menjunjung perintah Allah. Allah dengan sifat kalamnya bersusuruh lawan kita. Ada suruhan wajib, ada suruhan sunnah, ada suruhan mubah. Nyawa berusaha aja Tuhan, berdagang. Payo kada payo, jangan tapi dipikirkan, yang penting berdagang. Hadang ulun Tuhan bertakung sedikit. Nah, kenapa garang pian menyuruh berdagang? Maka yang menyugihkan tu pian lain toko. Jar Tuhan nyawa hendak ada pahala dulu. Nah, hendak kai. Nah, makanya gawi-gawi. Asal bujur niat berdagang dan bujur cara berdagang, nyawa dapat pahala. Pahala tuh kena jadi sabab kita tadi selamat dan bahagia di akhirat. Mulai dikubur tuh seterusnya yang menyebabkan kita secara hukum sabab lah dijadikan Allah sabab kita tuh selamat dan bahagia, itu ada pahalanya itu menjadi bakal kita. Nah, jadi kita jangan lama menggawi syariat karena kada kabul hajat. Jangan lamah gulu, lamah gulu. Kada kabul juga aja. Kita kada mencari kabul, wah ini ampe mencari kabul. Masalahnya si kabul sudah meninggal orangnya. Amang kabul meninggal sudah lawas mau ibari kala. Jadi rugi hidup amun masih berdoa mencari kabul, berwirid menghadangi kabul, berikhtiar menghadangi kabul, rugi. Yang kita hadangin itu adalah karidaan Allah. Kayak apa cara menghadangi karidaan Allah? Bila kita ridha lawan perbuatan sidin, Allah pun ridha lawan kita. Nah, itu aja. Bila kita pusang lawan kehendak sidin, Allah pun kada katuju jua lawan kita. Jadi menilai Allah tuh katuju lawan kita kada gampang. Lihat-hati kita katuju kada lawan takdirnya. Bila katuju, Allah katuju jua lawan kita. Kayak apa katuju menggaring ini aja. Nah, makanya garing miskin karena musibah misal ya kalau. Nah, kayak apa mengetujuin yang kayak ini. Nah, lihati hikmah di dalamnya. Nah, memang dilihat dari luar tuh buruk bang kelambunya. Maka batahimanan pulang buruk. Ya kalau kadep pulang, benyamuk pulang, jangan melihat luarnya, buka dulu dilihati. Sekalinya putri Indonesia. Nah, apa ada masalah lampu kadep gampang nyalai. Tarang aja ya kalau masalah kalambu gampang, kada kalambu juga yang diungkil. Ya kada. Kalambu kan yang diungkil. Nah, isinya tuh siapa? Putri Indonesia sekalinya. Nah, munah kita tuh hakun menyelami suatu musibah, kita pahami, oh dasar anugerah bujur. Nah, makanya ujar orang bubuhan ahli qasafah lah, orang-orang yang sudah terbuka hijab nih. Musibah sebenar-benar musibah adalah jika kita menganggap musibah itu musibah, itu yang musibah. Paham lah kira-kira nih. Pada paham berenai ini sudah? Nah, bila kita menganggap musibah itu musibah, itu tuh musibah. Jadi la yus'alu amma yaf'alu. Allah jangan ditanya gawiannya. Ulun itu hanai nah secara syariat mantap sudah. Secara syariat berdagang di simpang 10. Oh, ada simpang 3 lagi, simpang 10. Yang dijual yang orang cari, dan yang ulun jual itu orang tadi ada berjualnya. Ulun aja bisi toko, dalam tokonya gini matahari, dan tokonya artinya tarang benar tuh lah. Imbah nintu pulang murah ulun menjual, harga pasaran 10.000 ulun jual 1.000 aja. Nah, wajib tuh hanai payulah aja. Oh kada, Allah bersifat jaiz. Sekalinya kada payu, padahal sudah dimurahi.
bejulan pulang sambil takurihing terus kada ada orang takurihing juga takurihing terus disuruh pelayanan bagus nih supaya orang mau singgah sanono singgah orang kamirisan ban nah sekalinya kada payu lalu ay kenapa Tuhan kenapa Tuhan kenapa jangan ditanya lah yus'alu amma yaf'alu jar Allah taala. Jangan ditanya gawianku. Wahum yus'alun. Kalian kena yang ditanya. Hum tu asal mereka maksudnya ya kita kena yang ditanya. Kenapa nyawa kada sabar? Nento jangan batakun kenapa Tuhan ulun pabila jua sugih pabila jua jangan batakun nento. Kenapa nyawa kada sabar? Nah itu kena yang ditumpalakakan Tuhan. Mungkin ke situ gila sudah parak jam 8 lah. Insyaallah kita sambung. Nah, pelajaran malam ini yang wajib kita bawa buat ke kantong bahwa Allah bila bagawi bersifat harus kada wajib. Wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم